Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna ya rabbana wal hadirina wa ajma'ina wa ahlana min azwajina wa auladina banatina wa zurriyatina wa hibbaina wa rabatina wa ahli majlisina min ibadika as-salihin al-alimin al-amilin al-mukhlasin al-mukhlisin al-faidin al-muflihin al-muttaqin al-muhsinin at-taibin al-munsifin al-khadi'in al-mutawadi'in المتأدبين المتخلقين الموفقين المهديين المؤيدين المنصورين المباركين المحبوبين والمرزوقين والمحروسين والمحفوظين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Hadirin jamaah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, para pemuda, adik-adik remaja yang semuanya insyaallah as'adakumullah rahimakumullah wa hafidhakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana masih memberikan kesempatan dengan dipanjangkannya umur kita, dilimpahkannya karunia nikmat pada kita. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rohani, jasmani, zahiran wa batinan. Yang kurang sehat kita doakan supaya Allah tambahkan kesehatannya menjadi sempurna. Yang sakit semoga diberikan sembuh. Nanti kita baca Fatihah, bahwasanya salah seorang jamaah kita yang sangat rajin baik dalam hal hadir maupun azan jadi pengurus, yaitu Bapak Supri. Kita dengar ada informasi kurang sehat atau sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, kembali menjadi sehat walafiat, amin. Anak-anak kita juga Allah pelihara, Allah lindungi, Allah kasih sehat walafiat, dan kelak menjadi anak-anak yang solehin dan solehat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kajian kitab malam Selasa, yaitu kitab atau buku Sifat 20, ya, bagian daripada ilmu tauhid, pada halaman 50, ya. Halaman 48. La wajibal wujudi illallahul wajibul wujud. Tidak ada yang namanya alam semesta. Tidak ada yang ada, tidak wajib, tidak wajib, tidak ada yang wajib wujudnya. Cara kitanya nggak ada yang wajib ada di alam semesta ini, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, illallah al-wajibul wujud, yang wajib adanya Tuhan, ya.
Kalau Tuhan wajib ada. Adapun yang lain nggak wajib adanya, tapi kan ada, gitu. Ya lantaran alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kalau kan di sana harus ingat kita di dalam sifat 20-nya tuh yang dari wujud, qidam, baqo, ya. Terus sifat yang mungkin bagi Allah satu, apaan tuh? Masih ingat gak? Nah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi sifat jaiz melakukan, membuat, menciptakan sesuatu yang sifatnya boleh ada, boleh enggak. Apaan tuh? Selain Allah, alam. Itu hukumnya bagi Allah itu boleh diadain, boleh enggak diadain. Tapi kenyataannya kan sekarang sudah ada, ya. Iya, lantaran sudah diciptakan. Asalnya kan enggak ada. Nah, antara mau diadain atau mau ditidain itu mungkin bagi Allah. Adapun untuk Allah, la wajibal wujud illallah. Enggak ada yang wajib adanya selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ingetin tuh. Ya. Kemudian la mustahiqqan lil ibadati bihaqqin illallah al mustahiqqu lil ibadati bihaq. Ya, bihaqqin atau bihaq, ya bacanya. Tidak berhak membuat ibadah, ya. Tidak ada yang berhak tidak berhak membuat ibadah kepadanya dengan sebenar-benarnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang beribadah semuanya dalam bentuk apapun, wabil khusus yang namanya peribadatan berbentuk sholat, pakai ada diri, pakai ada ruku, pakai ada sujud. Nah, inilah ibadah mahdhah, ya, yang nggak bisa ditalang-talangin kata orang Betawi, nggak bisa diganti-gantiin kalau urusan sholat mah, ya. Nah, jadi ini peribadatan yang paling utama dalam hal mengabdi kepada Allah dengan cara kita orang bersolat. Satu keistimewaannya sholat, nggak ada satu kewajiban, satu keparduan yang diperintah oleh Allah di atas langit. Artinya Nabi diundang Mi'raj, menghadap kehadirat Allah, cuman satu-satunya yaitulah sholat 5 waktu. Asalnya 50, ya. Nah, tapi setelah dikurang-kurangin, maka singkatnya sampailah 5 waktu saja, ya. Nah, oleh karenanya ini sholat 5 waktu harga mati, tidak boleh lagi ditawar-tawar, ya. Wajib setiap kita mendirikan sholat 5 waktu. Awas, saya juga sama, dulu masih muda-muda, masih remaja. Ternyata akhirnya kita sadarnya begini maksudnya. Kalau sholat enggak di awal waktu, lama-kelamaan, misalnya malam, entar-entaran, akhirnya ngantuk, gitu, ya. Nah, makanya pas awal waktu, yang agak berat memang antara isya dan subuh. Tuh. Makanya kalau isya nih, ya udah, bukan cuman lagi lantaran lagi ngaji, kita sholatnya di awal waktu. Enggak lagi ada pengajian, tetap di awal waktu. Bukan enggak boleh entar-entaran, asalkan diniatkan. Awas, asalkan diniatkan. Misalnya jam 7 isya, wah kita misalnya berhubung sesuatu hal, misal fisik kita lagi lemah, ya, rumahnya lagi lemas banget. Sisanya diniatin sama kita, entar-entaran deh, ya. Misalnya jam 8 ntar, gitu. Nah, boleh begitu.
ya, mau sholat zuhurnya, mau sholat asarnya, semua sholat 5 waktu boleh, ya, secara boleh. Kalau ditanya mana yang afdolnya, as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Nah ini yang kudu diapain? Kudu dibiasain gitu. Apalagi kalau kita sholatnya ke masjid atau ke musola, otomatis harusnya gitu loh. Awal-awal kita sebelum waktu masuk, entah seperempat jam, 10 menit sebelumnya kita sudah standby, ya, syukur-syukur udah datang. Biarin kita nunggu waktu, jangan sampai kita ditungguin waktu, ya, kita aja yang nunggu. Nah itu maksudnya ya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau mau dilengkapin, ya begitu, ya, diniatin jam sekian, asal jangan sampai keluar waktu. Kalau keluar waktu kita kena firman Allah apa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka akan masuk ke neraka wail. Siapa? Ya, alladzina hum, mereka orang-orang yang fi alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai di dalam menunaikan sholat. Lalai maksudnya sampai keluar waktu. Dari jam 12, ya Allah, sampai jam 3:30 sekarang itu, ya, asar 3:30 kurang lebih. Jadi kalau ditunda-tunda bukan nggak boleh, boleh. Ntar deh jam 1, ditunda lagi, ntar deh jam 2, boleh. Cara boleh. Boleh, ya, ntar deh, dikit lagi deh, 2:30, dikit lagi deh, jam 3, masih dikit lagi aja, ujung-ujungnya asar. Nih yang begini nih, resikonya bakal dapat wail. Tuh, wail itu kalau bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa kitanya wail cilaka. Tuh, cilaka, benar-benar cilaka. Waduh, kan main. Orang yang kalau sampai menunda-nunda sholat. Padahal wail juga artinya satu lembah di tempat yang paling dalam di neraka jahanam, antara 2 gunung yang ada di dalam neraka jahanam, itu lembahnya namanya wail. Itulah diperuntukkan orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sampai keluar. Oh, enggak sampai keluar, saya bayangnya jam 3:04. Boleh. Sah, masih 15 menit lagi. Cuman menjelang di buntut. Ya Allah, enak makan ikan gerame buntutnya. Ibaratnya kelas buntut tuh. Makanya kalau cara hukum fikih sih boleh aja, selama masih muat 4 rakaat boleh. Cuman kecuali kita dalam keadaan darurat. Misalnya, ya, kita dari mana-mana baru sampai pas gitu jam 3:04, dah buru-buru dah sholat. Itu bukan disengaja-ngaja. Lantaran kita di perjalanan macet gitu, sampai di rumah kita jam segitu, ya udah buru-buru dah. Jangan pakai nenggak es cendol dulu. Langsung dah ke sumur, ngambil wudu, sholat kita. Gitu, tuh fikih tuh. Tapi tetap aja nilainya di sisi Allah ya bagusan yang habis azan, ya enggak? Azan kelar kita udah ada di situ di musola, kita ada di masjid. Cakep, terus dan cakep, ya. Dah. Al mustahiqu lil ibadati bihaq, yang berhak untuk diperibadahkan dengan sebenar-benarnya, untuk disembah maksudnya. Ya. Yang berhak cuman Allah.
Gitu. Kepada yang lain nggak ada yang dia harus disembah, malah jadi syirik. Orangnya namanya musyrik. Nggak boleh. Oh, musyrik namanya itu. Kalau sama Allah percaya, sama sesuatu juga, tapi dia mempertuhan, itu namanya musyrik. Mempertuhan selain daripada Allah. Berarti tergantung. Ya, kalau kepada benda ini dia mempertuhan, kepada benda ini mempertuhan, berarti syiriknya banyak. Tuh, kesirikannya banyak. Ya, lain sama orang kafir. Walaupun sama-sama neraka selama-lamanya. Istilahnya kalau kafir yang menutupi ya keimanannya dengan kekafirannya. Cara kitanya kafir ketutup, imannya ketutup dengan kekafirannya. Itu namanya kafir. Itu kalau istilah di dalam tauhid atau di dalam agama Islam. Padahal bahasa Arab kafir bisa jadi orang lagi habis gali-gali tanah, dimasukin benih-benih tanaman, terus diuruk lagi tuh. Ya, misalnya ada jagung digali-gali dikit, nah, jagung ditaruh dah tiga butir, ditutupin lah itu si jagung itu diuruk lagi cara kitanya. Itu orangnya namanya kafir tuh bahasa Arabnya. Jadi kafir jangan sembarangan juga. Kafir belum tentu orang maknanya bukan orang Islam. Kalau bahasa Arab, dia lagi korek-korek tanah lagi nih, ya kafir, maza ta'mal. Hei orang kafir, kafir, lagi ngapain? Gitu. Bukan berarti kafir. Itu bahasa Arab. Tapi di kita nggak berlaku itu sepertinya. Ya, kecuali sama petani-petani, tapi bahasanya digunakan sangat berhati-hati. Sebab kalau nuduh dengan niatnya nuduh dia orang kafir, nah itu yang jadi haram. Bahkan kekafirannya bisa kembali kepada diri dia. Nauzubillah. La khaliqa illallahul khaliqu kulli syai'. Tidak ada yang menjadikan sekalian makhluk kecuali Allah saja. Jadi semua nggak tanpa terkecuali dah, ya, tanpa terkecuali, gitu maksudnya. Semua alam semesta itu yang nyiptain adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq kulli syai', yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Ya. Mestinya kalau begini nih Al-Khaliq kulli syai', tulisannya nahunya. Ini yang dibilang sama juga Al-Khatim 5 sabak. Al-Khaliq kulli syai'in mestinya. Kalau khaliqu kulli syai', yaitu artinya tidak ada yang menjadikan sekalian makhluk kecuali Allah. Ialah yang menjadikan atau menciptakan tiap-tiap sesuatu. Ya kalau tiap-tiap satu kita mau ngomong corona, ya elah ente mau ngomong corona, apa aja udah nggak ada kecuali, semuanya ciptaan Allah. Ya. Dan yang namanya ciptaan tunduk kepada yang menciptakan. Gitu. Gunung disuruh hancur, kalau kata Allah, hei gunung hancurlah, kun fayakun, hancur. Ya, begitu. Hei corona, apa cara kitanya? Sirnalah engkau. Ya udah. Kalau kata Allah sirnalah, sirna. Hilang, lenyap. Ya, tapi kalau Allah menghendaki, hei corona, ya, betah-betah sajalah kau di bumi. Nah lo, ya kecuali di Indonesia, jangan. Nah lo, nah, udah, amanlah Indonesia, gitu, amanlah Arab, amanlah dunia Islam, negara-negara Islam, begitu. Tergantung kata Allah. Hei corona, kenalah kepada si fulan, ya kena. Hei corona, jangan kena jamaah Al-Anwar, ya alhamdulillah. Begitu semua bisa ente, bisa, udah pokoknya. Karena yang kuasa hanyalah Allah. Baik. Yang berikutnya, la raziqa illallahur raziqu kulli syai'. Enggak ada yang memberikan rezeki, ya,
kecuali hanya Allah yang maha memberi rizki kepada siapapun. Tuh, pada dasarnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini rezekinya sekian, hari esok rezekinya sekian, begitu seterusnya. Sudah ditentukan oleh Allah. Adapun petugas yang menyampaikan itulah malaikat Oh, apa? Oh, Mikael. Oh iya, benar. Berarti udah ada kecerdasan. Alhamdulillah. Dikata Jibril, iya aja lagi. Awas, hati-hati, banyak jebakan ya. Jadi yang memberikan rezeki hanya Allah, dan sudah ditentukan. Kita tinggal menjemput. Nah, istilah sekarang menjemput bola. Caranya ikhtiar, berusaha itu. Nah, kecuali para kiai-kiai dah, ulama-ulama, peribahasa kata dia nggak nyari juga, itu mereka itu adalah ngambil jalur khususon, jalur spesial. Mereka itu karyawan Allah, ahlullah, keluarganya Allah. Itu ibaratnya ya, keluarganya Allah, ahlullah. Nah, mereka itu udah tinggal nungguin, nggak nyari, nggak buka toko. Ntar juga ada yang meninggal rezeki. Ya enggak? Meninggal kiai diparanin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kabar? Ya Allah, orang tua, ya, Ustadz, kiai, Buya nggak ada meninggal. Ya Allah, ini mohon kehadirannya Buya untuk mensolatkan jenazah. Rezeki, ya, rezeki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Mau nyunatin Buya, rezeki. Dia nggak dagang, ulama-ulama, karena jalurnya khusus dia mah, ya. Tuh, jalur khusus, siapa yang mau masuk situ, mau menempuh jalan itu, siapa aja bebas, boleh, asal bener-bener aja, gitu. Ya itulah rezekinya ulama, kiai-kiai. Ya, assalamualaikum, ceramah, ya enggak? Ya udah rezeki lah gitu. Belum kelar acaranya. Gurunya, kiainya, dai-nya masih di rumah. Yang punya hajat udah kasakusuk nyari amplop. Buat siapa? Penceramah. Dia belum berdoa, udah disiapin tuh. Emang udah rezekinya, mau dibilang apa? Terus kalau ada yang iri, pengen, silahkan, nggak tertutup, silahkan, ya, gitu. Nah, adapun yang lain-lain, kudu ikhtiar, ya, kemanalah kita keluar, kali-kali aja ntar dapet nih, ngomong, maksudnya lagi ngobrol sama teman, ada kerjaan, dapat kerjaan, gitu misalnya. Ya, tapi kalau memang misalnya Allah belum tentu rezekinya, maksudnya belum sekian, nah udah, yang terjadi ya seperti apa ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak kita sakit, berobat nggak kira-kira? Kalau pengen sembuh, berobat namanya ikhtiar. Kalau nggak punya duit, berobat ikhtiar. Gimana kek? Ya, mau kerja, mau dagang, mau bisnis, mau apa ya, apalah keahliannya. Pak, insya Allah nanti ada kayak orang mancing aja persis deh. Sama-sama pada ngelepas joran tuh, kail. Iya, padahal yang mancing banyak banget. Nggak di laut ataupun di tempat pemancingan. Nah, rezeki kita nanti diatur sama Allah tuh. Tuh ikan bawaannya kalau memang rezeki kita makan, dia caplok tuh. Kail kita, pancingan kita, gitu. Itu contoh yang real tuh seperti itu. Sama-sama usaha ngelemparin kailnya. Nah, tinggal siapa nanti yang dapat, dan siapa yang paling gede, siapa yang sedang, siapa yang kecil. Gitu. Semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga hidup seperti itu. Cuman kita dituntut apa? Supaya menerima apa yang Allah tentukan. Dapatnya banyak, ya terima ajalah dengan ikhlas. Padahal dapatnya banyak, cuman disuruh
ikhlas, nerima aja itu. Tuh hamba yang baik itu. Dah tuh ngomong-ngomong masalah rezeki ya. Nah, tapi juga di samping kita ikhtiar, ada ikhtiar syar'i. Ya, artinya kita berdoa sama Allah, dalam doanya minta begitu. Syukur kalau dapat datang di kantor masih pagi-pagi jam 9, jam 10 dia ngambil wudu, dia berwudu, dia sholat duha 2 rakaat. Ya. 2 rakaat kalau di kantor jam banyak-banyak, diomelin. Ntar ente emang kesini mau ibadah apa sampai menggunakan waktu yang berlebihan. Kalau sekedar nggak ada apa-apa, nggak mengganggu, silahkan 2 rakaat aja sholat. Biasain tuh sholat duha. Ya, kalau kata Syekh Ali Jabir, nggak usah sampai 4 rakaat, 8 rakaat. Kalau aneh nggak mau ngomong begitu, ya tinggal terserah. Ya kan mau kita, ya kan. Nah, kalau aneh ngikutin beliau misalnya, ya aneh juga 2 rakaat aja. Cuman paling nggak maksudnya mungkin ya biasakan 2 dulu dah. Nanti kalau udah merasa nyaman tambahin ya. Kalau udah enak kan kita makan juga kalau enak nggak disuruh nambah sendiri, ya nggak? Yang penting makanannya menunya enak. Nah sekarang kita karena alhamdulillah keimanan kita benar-benar ya Allah ikhlas beragama ini, merasa senang perintah Allah yang jangankan yang wajib sholat 5 waktu, yang sunnah ditambahin itu. Nah ini pergantian tahun harusnya kita juga bangkit semangat baru. Orang ada 3 golongan manusia. Pertama kata ulama ada golongan orang yang beruntung. Kedua golongan orang yang merugi. Ketiga golongan orang yang celaka. Masuk yang pertama, golongan yang apa? Beruntung. Siapa yang beruntung? Yang beruntung man kana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin kita sedekah 1.000 perak, 1.000 rupiah, maka hari ini kita 1.500. Itu ya, apa namanya? Meningkat. Itu yang beruntung. Kalau hari kemarin kita sholat duha 2 rakaat, berarti hari ini kita harus 4 rakaat. Besok harus 6 rakaat. Begitu seterusnya. Gitu. Dan seterusnya masalah puasanya, masalah sholat malamnya, masalah infaknya, masalah baca Qur'annya. Kemarin baca 1 juz tuh misalnya, hari ini sholatnya bacanya berapa? 1 lembar. Itu meningkat apa nurun? Nah itu pokoknya kalau menurun berarti ntar dulu dah, yang beruntung tuh yang meningkat dulu. Yang beruntung adalah selalu meningkat. Itu dah, tambahin. Sholawatnya yang biasanya 100 besok 110 paling enggak, apalagi sampai 200, 2 kali lipat. Maunya begitu. Itu namanya orang yang beruntung. Yang kedua orang yang rugi. Orang yang rugi bagaimana? Orang yang rugi adalah orang yang dari man kana yaumuhu misla amsihi. Hari ini sama dengan kemarin. Makanya ada ungkapan para sufi, wali-wali itu hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi bagusnya di kalangan orang-orang yang bakti, orang-orang yang taat, walaupun dibanding sama orang yang lain dia tetap lebih baik. Tapi masih di atas dia, ada lagi di atas dia siapa? Itulah al-muqarrabun. Ya, jadi perbandingannya bagusnya orang-orang kelas biasa kayak kita itu sayyatul muqarrabin sama orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah seperti para sufi ya, para wali-wali. Mereka di sisi mereka menurut penilaian mereka itu buruk, nggak bagus tuh. Sembahyang cuma 5 waktu, Bu, dengerin, pahamin.
Makanya jangan cukup saya mau udah sembahyang 5 waktu dari dulu, alhamdulillah. Cuman nggak ada tambah-tambahan. Mana qobliyahnya, mana badiahnya, gitu. Kalau cuman ngerjain yang wajib, itu namanya juga wajib. Nah, ente datang ke kantor Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan libur, baik. Atau OB dah begitu. Nah, kalau 5 hari waktu kerja dia kerja, itu sih emang udah wajib. Makanya digaji. Nah, dia bisa dikatakan hebat, sangat super rajin kalau hari Sabtu, Minggu dia datang juga. Mas, kenapa datang? Kan libur. Enggak soalnya saya juga nggak enak kalau nggak bergerak badan saya. Ya mendingan saya datang aja, nggak apa-apa lah saya pokoknya. Nah, itu baru tuh. Sekarang di kita nih bagaimana? Mas, rajin banget sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, subuh mah kagak. Nah, kira-kira gimana? Ini pakai baju nggak pakai celana namanya. Ya, iya pakai baju nggak pakai celana. Pakai celana wajib, baju sunnah, ibaratnya begitu. Kira-kira ente dibilang gila nggak? Kalau ada orang dibilang gila nggak? Pakai baju nggak pakai celana? Kira-kira, bugil, habis dah tuh pisang Ambonnya. Begitu. Paling nggak orang bilang apa tuh? Wah gila tuh orang. Baju keren pakai dasi. Udah baju pakai dasi lagi. Nggak pakai celana. Nah, ini sekedar perbandingan. Nah terus sekarang kita balik. Ada orang pakai celana tapi nggak pakai baju. Ada yang berani ngatain gila. Sekedar nggak pakai baju doang gitu. Orang laki nggak pakai baju, pakai celana, masih apa? Ya masih wajar. Enggak dibilang gila. Normal dah. Cuman ya kurang apa? Ya kurang etika aja, kurang ya. Adabnya kurang, gitu, kurang baik, kurang bagus. Nah sekarang kita bawa ke masalah agama. Rajin tahajud, subuh liwat. Waduh keren tahajudnya. Kan berapa rakaat? Itu witirnya aja 11. Belum hajatnya. Salat hajat paling banyak 12 rakaat. 12 tambah 11 berapa? 23. Sama tarawih. Kan main. Tambahin lagi sunat sunat tasbih 4 rakaat. Kan main. Kagak sembahyang subuh. Tahajud mah keren. Ini yang dibilang pakai baju nggak pakai celana. Tapi alangkah sempurnanya pakai celana dan pakai baju. Begitu perumpamaannya, biar paham. Nah, jadi kembali kepada masalah tadi 3 golongan. Kalau stabil aja, baca Quran seumur-umur selembar aja, nggak naik-naik. Ketimbang yang nggak baca, memang dia lebih baik. Dia yang baik. Tapi ketimbang orang-orang lain pada 1 juz, 2 juz, 3 juz, aduh masih jauh. Dia baca cuma 1 lembar, halaman, 2 halaman misalnya. Wah, itu nggak bagus tuh begitu di kalangan orang-orang sufi. Kita cuma stabil aja, sembahyang 5 waktu, nggak nambah-nambah. Walaupun memang nggak meninggalkan sholat. Nah ini di masyarakat, di antara orang-orang Islam banyak yang pada dia punya mungkin pandangannya cukup sekedar itu. Ketinggalan besok di akhirat bakal menyesal. Iya, ketika melihat tetangga kita lebih rajin sembahyang duhanya, sembahyang tasbihnya, sembahyang witirnya misalnya. Begitu mudah-mudahan. Nah, kita mah enggak. Cuman isa-isanya aja. Misalnya, kalau siang sezohornya, seasarnya. Orang-orang udah pada terbang. Pikirin tuh yang begitu. Makanya ada pergantian tahun, artinya harusnya kita juga ada perubahan. Tahun saja berubah dari tahun 2000
2020 sekarang 2021. Begitu seterusnya. Artinya isyarat bahwasanya selalu ada perubahan. Oh, kita juga berubah. Ya, yang tadinya sembahyang kagak sembahyang. Waduh, yang tadinya rajin ngaji tahun 2001 kagak ngaji. Innalillah, menurun. Ini yang dibilang celaka. Kalau yang tadi rugi tuh, stabil, rugi. Itu golongan kedua. Nah, golongan yang terakhir, maka man kana yaumuhu syarron min amsihi, siapa-siapa yang hari ininya lebih buruk daripada kemarin. Kemarin masih sholat, sekarang kagak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Gitu. Tuh, dimana kalau kita nggak berbuat, meninggalkan, itu celaka namanya. Jadi ada beruntung, ada rugi, ada celaka. Lah kita kira-kira nggak usah dijawab kalau begini mah. Soalnya takutnya malah jadi tambah dosa. Jawabnya mah pengennya dia apa? Yang beruntung, tapi prakteknya rugi, apalagi celaka. Tuh, jangan. Jadi ente paham apakah enggak ini? Kalau paham berarti kita tiap hari harus meningkatkan aktivitas ibadah kita. Itu contohnya ya, misalnya baca tasbih biasanya 100. Ya paling enggak 150 dah hari ini. Ya, kemarin 100, sekarang harus 150. Besok supaya nambah 160. Sampai seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu selalu sampai seumur-umur nambah terus, masya Allah. Gak ada yang namanya hari ini gak bertambah. Sial. Kalau kata Nabi kita, sial hari ini gak bertambah, berarti hari ini kita hari sial buat kita. Sampai kayak begitu, masya Allah. Gitu. Nah, supaya ada perubahan ya itu tadi. Jadi kalau baca wirid, paling enggak tambah sholawat yang biasanya 100, 110. Biar ada ininya aja, biar ada peningkatan. Terus saya juga nambah sih, berapa? Kemarin 100, sekarang saya tambahin 101. Medit banget dah. Mentang-mentang itu satu masa. Gitu ya. Ya mentang-mentang dikata ada perubahan, benar sih 101, kebangetan berhitungan sama Allah. Ya, wah kita enggak dah, kelasnya kelas ratusan aja. Ya mudah-mudahan ya insyaallah ya. Waffaqanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan taufik hidayah. Ibu-ibu, begitulah Bu ya. Ayo Bu, umur terus berkurang sebetulnya, angkanya nambah. Ya, kemarin kita umur misalnya 50. Ketika 21 tahun 2021 berarti nambah setahun, masuk ke tahun berikutnya ya. Berarti nambah kan angkanya kan? Iya, baik. Tapi hakikatnya kurang enggak umur? Iya, yang tadinya 1000 hari misalnya sekarang 900, berarti udah mulai kurang, ya. Gitu. 1000 hari, ya kurang. Pokoknya kurang aja. Tiap hari kurang umur kita. Misalnya masih ada 1000 berarti kurang 999. Besok bangun lagi tidur, tinggal 998. Nggak pakai dihitung-hitung, waktu ternyata cepat setelah disadari, tahu-taunya per 1 bulan orang kerja gajian. Yang ada di benaknya jangan-jangan nungguin tanggal 1 gajian. Oh, udah berencana mau beli anu, girang gitu. Girang. Lah kalau yang umurnya tinggal 2 bulan, sebulan gajian, ya tinggal sebulan lagi, bulan depan di gajian, habis gajian, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tuh, jadi selama ini orang bayangin yang enak-enak aja. Tuh ente kalau mau tahu. Nih kalau nggak ada nasihat agama, udahlah kita hanyut kita ibaratnya. Kenapa? Jarang kesadaran, setiap orang sadar. Ya, yang dikejar-kejar ya lagi-lagi ya. Ya memang nggak munafik kita juga. Memang perlu uang hidup ini. Uang itu kan emang buat alat untuk jual beli yang berlaku. Sehingga manusia kalau giliran duit,
pokoknya lompat dah. Lompat kok dikata. Lagi tidur nih kita. Lagi meringkuk. Terus ada teman datang ajakan misalnya. Nih, ente pokoknya kalau ente mau ikut sekarang, pokoknya ente dapat nih 1 juta nih. Kalau ente mau sekarang 1 juta anak kasih. Wah, lompat. Lagi melukin guling. Coba ente. Lagi bokeh-bokehnya, lagi tapran-taprannya. Tahu anak sekarang ngerti nggak? Tapran. Bokeh. Tahu bokeh? Naradeng hepeng. Nggak punya fulus. Ya Allah, ada yang janjiin dapat 1 juta hari ini. Masya Allah, kalau nggak lompat ente tempeleng pala ente sendiri, bener. Iya, ente tempeleng pala sendiri dah. Ngapain ente tempeleng aneh gitu, kan begitu. Ya harus diakui lah, manusia emang begitu. Ya, tapi kalau dijanjiin, ente nih kalau ngaji nih dapat pahala haji sama umroh, dua-duanya mabrur, gimana ente? Gue besok aja. Besok ngaji masih ada, ngaji banyak. Terus aja dia ngorok aja lagi dah. Biar dikata haji, pahala haji. Masya Allah, sholat subuh, sunat subuh 2 rakaat itu lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Ini berapa juta triliun dunia, nggak ada yang bisa naksir. Dunia nih maksudnya, ya itu berapa ribu triliun? Wah, bukan ribuan, udah nggak bisa disebut lah, nggak bisa disebut. Tapi 2 rakaat masih lebih daripada itu semua. Yakin apa kagak? Kalau ente yakin, ente nggak bakalan tinggalin 2 rakaat. Prakteknya bagaimana? Seandainya kita bangun sholat nih, nggak sengaja nih, bangun subuh nggak dengar tadi orang Pak Suprinya lagi kurang sehat. Biasanya kan as-sholah, nih kagak. Misalnya, ya udah bangun jam 6:30. Masih ada nggak subuh? Ada, besok. Bener gak? Subuh yang besok maksudnya. Yang hari itu lewat. Terus kalau kita pandai ilmu agama tapi nggak disengaja, dosa nggak? Nggak dosa. Namanya orang tidur. Orang tidur itu diangkat taklifnya, hukum taklifnya gitu. Terangkat anak kecil sampai dewasa, orang tidur sampai bangun, ya. Itu terangkat, orang gila sampai sadar. Jadi nggak dosa. Kalau sama sekali, ingat, kalau sama sekali kita nggak dengar Al-Mustaqim 3:30 lebih dikit, kita dengar ada suara speaker dah, ya bunyi dah tuh. Udah ceritanya nih, kita dengar tuh. Pas azan juga dengar, cuman bablas. Biasanya begitu penyakitnya begini. Dikit lagi dah. Gitu. Ngomong di hati tuh bisikannya, dikit lagi dah. Sedikit-dikitnya dalam tidur itu waktu cepat banget. Mau aja sedikit dah. Kita anggap paling baru 5 menit, ternyata udah setengah jam. Sampai di luar waktu. Nah, sekarang masalahnya 6:30 tapi kita nggak pernah nggak dengar sama sekali. Biar ibu-ibu juga nih, Bu. Nggak dengar sama sekali. Tahu-taunya jam 7 kita bangun. Bagaimana caranya? Tetap sholat subuh jam 7. Udah nggak apa-apa, sholat subuh jam 7. Kita sholat dah. Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Begitu caranya. Kok qadaan? Lah iya, orang di luar waktu. Namanya kodoan, cuman nggak dosa kalau sama sekali lelap gitu, tidurnya lelap banget, nggak sama sekali kedengeran. Itu udah. Terus bagaimana sunat subuhnya? Kerjain. Habis 2 rakaat subuh, usolli sunnatas subhi. Ya, kok belakangan? Lah iya, ente subuhnya aja udah keluar waktu, masa belain yang sunnah? Begitu, kerjain yang wajib dulu subuhnya. Subuh kelar, kita kodoin tuh sunnahnya. Boleh. Kalau yang udah terbiasa. Pahamin ini. Kita emang udah langganan tiap sebelum subuh. Yang selama enggak ketiduran begini sih, enggak kebablasan waktunya, kita kerjain. Nah,
Sekarang kejadiannya semacam ini. Ya udah, habis sholat subuh kodoan, diri lagi usolli sunnata subhi rakaataini kodoan lillahi. Begitu. Terus baca kunut gak? Baca. Biar tengah hari bolong juga jam 12. Misalnya kodonya jam 12. Tengah hari bolong tuh namanya. Usolli fardu subhi rakaataini kodoan. Allahu Akbar. Habis 2 rakaat, Allahumma hdini fiman hadait wa afini. Begitu berani lagi sembayangnya di musola atau di masjid. Lah orang pada liatin. Bayang apa ya? Zuhur belum masuk. Tapi dia baca kunut, angkat tangan. Dia pintar ngeles. Aku ini baca kunut nazilah. Kunut nazilah. Buat siapa? Buat nyumpain orang-orang zalim. Lu bohong. Kagak udah kunut biasa, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Enggak apa-apa. Jam 8 juga begitu. Ya, ibaratnya itu namanya kunut deng-deng. Deng-deng kunut. Gitu. Ngapa? Udah siang baca kunut. Ya, tetap emang boleh, tetap sunnah. Ya, soal ente gengsi, siapa suruh bayangnya keliwat. Dah begitu. Ada yang nanya enggak? Nggak begitu laku pasarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Antara adaan dan kodoan itu sebenarnya seberapa penting sih? Meninjau kan karena adaan atau kodoan ini kan artinya sama dari fase ta'aruf dan ta'yin di dalam niat sholat gitu. Ya, jawabannya antara, maksudnya kalau pertanyaannya apa sih bedanya kodoan dengan apa? Dengan adaan? Bahasa Arab itu mutarodif, artinya sinonim. Sama adaan kodoan bahasa Arab. Tapi kalau udah istilah fikih, sunnah nyebut kodoan lantaran ini sebagai pelaksanaan membayar kewajiban di luar waktu. Kalau adaan menunaikan kewajiban di dalam waktu. Cuma istilah. Kalau adaan di dalam waktu, kalau kodoan di luar waktu. Kalau ente sembahyang subuh bingung, orang jam 6 sekarang masih gelap, ya enggak? Sekarang nih jam 6 masih belum begitu ini, matahari kayaknya kayak belum keluar nih. Kita belum tahu misalnya. Bagaimana nih ya? Bayang kita. Kodoan apa? Adaan. Ya udah, netral. Enggak pakai kodoan, enggak pakai adaan. Soalnya kalau ente bilang kodo masih dalam waktu. Ente bilang adaan udah di luar waktu. Makanya netral, enggak usah juga enggak apa-apa. Karena itu hukumnya dalam fikih sunnah saja. Lillahi ta'ala aja. Kecuali kita punya jadwal waktu nih. Oh, suruk jam sekian. Berarti kita sekarang nih udah di luar suruk nih, udah nggak boleh nih adaan. Nah, udah kodoan. Ada tuh jadwal waktu biasanya, ya. Begitu. Udahlah, kalau pengen nggak pusing jangan ngaji. Kalau jadi orang Islam kepengen enggak pusing, jangan ngaji. Ribet mikirin fikih, apalagi tauhid, apalagi segala-galanya. Oh, Masya Allah. Bayangkan HRS Habib Rizik Syihab. Beliau itu punya kitab, kalau dikumpulin satu kontainer jangan-jangan. Begitu, bayangkan itu. Sampai mau punya kitab ribuan judul. Kenapa? Karena memang terdorong jiwanya itu untuk mencintai ilmu agama dan sudah dirasakan kenikmatannya. Berarti logikanya orang-orang yang tidak seperti beliau, setidaknya, apalagi yang maaf, jangan, anak kan sistemnya begitu juga ngomongnya. Ya kita juga anak tekan dulu, jangan mudah ngambek. Ngambek itu sial, tahu nggak? Kalau mudah ngambek padahal kita salah, kitanya sial. Melawan kebenaran, kalau ente mau tahu. Makanya ngambek itu jangan, kecuali pada tempatnya.
Ada tempatnya ngambek, bisa nanti boleh ngambek. Yang kita kagak salah, kita dimaki-maki orang. Nah itu kita ngambek dah tuh, pantas namanya. Lah kalau kita salah, gimana mesti ngambek? Ente tambah jauh dari agama. Maksudnya, Anda ngomong, logikanya kalau kita di rumah nggak banyak punya buku agama, berarti kita nggak cinta, nggak hobi baca. Setidaknya, khususon masalah agama. Umumnya masalah ilmu-ilmu yang lainnya nggak ada tuh punya buku-buku segala. Misalnya nih tentang tumbuh-tumbuhan, ya kan? Misalnya tentang ilmu kedokteran, sampai dia punya tuh bukunya, dia punya. Bukan semata-mata ilmu agama, tapi ilmu pengetahuan umum pun dia punya. Punya bukan sembarang punya, bukan cuman beli, duit sih banyak, tapi nggak dibaca, buat pajangan doang. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Nah ini terang-terangan begitu tuh, ya kita kurang. Kenapa? Banyak buang waktu di luar ketimbang kita. Apalagi sekarang anjurannya di rumah sajalah lebih aman. Padahal nggak ada pandemi, ini juga di rumah mulu. Kecuali ada undangan keluar, gitu. Nggak banyak juga mau berhura-hura di luar, begitu. Sesekali ya sama keluarga ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja ngirangin keluarga misalnya. Tapi lebih banyak kita di rumah, ngapalin ini, ngapalin itu. Ini otak penuh nih. Nih makanya seorang ulama besar seperti Allah yarham rahimahullahu taala rahmatul abrar, itu Al Habib Salim bin Jindan, bapaknya kakeknya Habib Jindan, ya. Habib Jindan anaknya Habib Nopal, Habib Nopal anaknya Habib Salim Jindan. Oh, aneh ngalamin. Habib Salim Jindan aneh masih kecil, ngajar di rumah engkong aneh di Kampung Pulo. Ya Allah, aneh masih kecil kayak cucu aneh tuh. Habib Salim Jindan ngajar di rumah. Gitu. Nah, beliau itu dijulukin kitab berjalan. Kitab berjalan. Makanya dia apa? Pernah ada yang lihat orang waktu main ke rumahnya silaturahim, dia mau naik ngambil sesuatu, tuh kitab diinjak. Coba ente berani gak nginjak kitab? Di kitab ada anu. Sampai dikata apa? Orang yang paham, oh buat beliau nggak apa-apa. Kenapa? Sebab beliau fisiknya manusia, tapi hakikatnya beliau kitab. Jadi kitab di atas kitab boleh. Begitu. Jangan coba-coba kita nginjak kitab. Apa nginjak kitab? Wah, kakinya bisa cantengan. Oh, jangan-jangan stroke ntar. Hah? Iya. Kalau beliau sampai dibilang begitu, beliau otaknya penuh sama ilmu kitab. Jadi kitab di atas kitab namanya, cuman bentuknya aja fisiknya manusia. Sampai dibilang begitu. Allah Karim. Begitu. Ada anak kecil tuh umur 7 tahun hafal Quran. Ini di Iran. 7 tahun hafal Quran. Itu presiden Iran, semua yang hadir ketika dia turun dari mimbar, semua pada berdiri. Kenapa? Tuh anak sih fisiknya anak kecil. Ya elah, kalau bahasa kitanya anak kemarin. Tapi karena hafal Quran 30 juz masuk di otaknya, dinilai oleh orang yang mengerti ini Quran berjalan. Sampai-sampai itu presidennya Iran diri, itu anak, semua bukan presidennya, semua yang hadir berdiri ketika itu anak turun dari mimbar, menghormat. Ada Quran tuh jalan. Coba sekarang seandainya anak kecil ada yang hafal Quran jalan, masih mendingan tukang bakso liwat. Iya. Dianggapnya udah nggak ada harganya. Hebat ya. Makanya nih kalau kita paham kenapa ulama itu dimuliakan, kenapa asatiz itu dihormati, bukan fisik, karena di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya banyak ilmu. Kita bisa memanfaatkan mereka para alim ulama lantaran mereka orang ahli ilmu. Nah ahli ilmu ini nggak gampang, makanya kalau dikata alah gampang, ente belajar dulu dong, ya gitu. Kalau ente bisa kayak dia, alhamdulillah. Gitu, doa wudu aja belum hafal. Gimana kira-kira ya? Udah pada hafal belum nih doa wudu? Kalau ditanyain gimana, ya? Nah, jadi kesono-sono dah.
Nah, jadi itu lagi sholat itu begitu ya, udah kejawab. Ibu mohon maaf, ini kita waktu tadi mulainya jam 7 ya, tetap aja ngaji mas sejam. Jadi kalau kalian jam 8 ya karena mundur waktunya, maghrib aja udah hampir setengah 7. Ini harus dijelasin supaya jangan sampai nanti Ustadz Agus lagi. Ya. Udah gini hari belum udah. Gitu. La muhyi illallah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Kok Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang udah mati lama? Dipanggil berdoa kepada Allah, bangun dari kuburan. Nabi Isa mukjizatnya. Gitu. Ini Habib Umar bin Hafidh ketika murid kesayangannya meninggal, beliau ada di negeri lain, sedang ada di negara lain nih. Diberitakanlah sampai, Beb, Tuan Syekh, Tuan Guru, si Anu meninggal. Murid antum siapa? Fulan. Apa yang terjadi ente? Kata Habib Umar, enggak. Cuman ngomong begitu, enggak. Maksudnya belum. Itu tuh orang yang udah mati hidup lagi ente. Itu hidup lagi, nggak jadi mati. Kata Habib Umar begitu. Ente lihat di YouTube itu ada diceritakan. Nah, itulah manusia yang sangat mulia di sisi Allah. Dia punya karomahnya sampai kayak begitu. Apalagi kalau baca karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tulang ayam yang udah berantakan di piring, dia kata gini, Gum, ya dik, bangun hai ayam. Ya, dia hidup lagi, udah jadi tulang. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Tuh begitu ente manusia yang dikaruniai karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Bukan cuma itu. Muridnya mau diperkosa orang perempuan. Muridnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadirnya di mana? Muridnya di mana? Di gunung. Orang yang mau memperkosa belum sampai memperkosa Syekh Abdul Qadir, dia cabut bakyaknya, sendalnya. Bismillah, dia baca, buat dia lempar, buat. Itu bakyaknya kayak peluru kendali. Itu sendalnya kayak peluru kendali. Dia nyari itu yang mau memperkosa, ketemu, dah elah, kena dah si ininya tuh, si cowoknya dah, selamatlah si muridnya itu. Itu bisa begitu. Jangankan Syekh Abdul Qadir, emang beliau Sultanul Aulia. Ketika di Kalimantan, di Sambas ya, yang waktu peristiwa Madura sama orang Kalimantan, orang Dayak, oh iya di Sampit. Itu orang Kalimantan tuh Dayak yang udah jadi maha gurunya, ibaratnya udah kelas walinya. Begitu ente. Yang cerita ada yang cerita mana? Dia lagi tugas di sono. Begitu. Dia tahu tuh berita itu. Sampai dia punya ininya nih, apa namanya, mandau ya. Nah, itu mandaunya dilepas, buat. Jaraknya jauh. Itu mandaunya bisa tahu tuh mau nyerang orang. Tuh, lihat. Segituan bukan ilmu putih, ilmu hitam. Apalagi Syekh Abdul Qadir, masya Allah, ya, dapat karomah dari Allah. Ente juga insya Allah bisa dari sini. Itu ke Jatinegara, sendal dilempar, nyangkut comberan. Nyangkut comberan, bukan kena buat ke sono. Ya Allah, ya kudu ke Syekh Abdul Qadir dulu dong, ya keilmuannya, masya Allah. Udahlah, makanya ente tuh baca ngapa? Baca buku itu, baca, beli, baca, wawasan, masya Allah, lautan ilmu pengetahuan. Buku tuh ente baca dah. Enak kita kalau di rumah tuh nggak banyak masalah sama orang juga.
Yang suka pada ribut, tawuran itu kan yang pada keluar malam-malam ngayap, kelayaban, anak muda. Iya kan? Ada aja kesenggol, marah, sakit hati, ngajak jamaahnya. Kalau sholat berjamaah mah bagus 27 kali lipat. Ini tawuran ngajak jamaah, ngundang. Subhanallah. Ya Allah. Gitu. Ya. Nah, alhamdulillah ini dari muda tuh begitu. Nggak ada cerita berantem, nggak ada. Ya pernah tapi jarang. Itu pun juga kita bukan nggak berbuat jahat. Kita di apa? Ya dulu masih muda. Tahu-taunya ada yang ngerubutin gitu. Pernah, tapi bukan kita, nggak ada aneh. Lillahi ta'ala, nggak ada nyari gara-gara ribut sama orang. Wah, bukan tipikal begitu. Dididik bukan suruh ribut, suruh jadi jagoan, kagak. Ya, ibarat kata kita nggak pernah nabrak, tapi kita ketabrak. Masih mendingan ketabrak daripada nabrak, ya kan? Lebih mendingan lagi nggak nabrak juga nggak. Itu sih emang pengen kita. Dah terakhir, la muhyi illallah, al muhyi kulli syai'. Nggak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah lah yang menghidupkan apapun. Ya, nah inilah cara kitanya inti-inti daripada ilmu tauhid supaya dijadikan keimanan. Makanya nih virus corona, COVID-19 tergantung iman kita, tergantung tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal protokol kesehatan, yuk kita taat kepada pemerintah. Kita pakai masker, physical distancing, terus Hajimat sanitizer, iya pakai sanitizer, iya gak? Hand sanitizer apa gitu kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi masalah hubungan kita kepada Allah, iman kita, jangan merasa ya. Kalau selaman kena, kalau ini kena, kagak. Aneh ngelayanin orang yang selaman. Kata orang-orang duit tuh bahaya. Duit anak pegang. Namanya kita demen sama duit, bener gak? Nah, kira-kira yang lain demen gak sama duit? Iya. Ya udah katanya kita mah bismillah aja ya Rob. Kita punya keyakinan. Kalau emang dasarnya Allah belum tentuin. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana, gitu ngapa? Pantesan ayatnya pada kagak tahu. Kul la yusibana, yang artinya katakan ya Muhammad, nggak bakalan mengenai kita, penyakit nggak bakal kena kita, kejahatan nggak bakal kena kita, dan apapun nggak bakal kena kita, illa ma kataballahu lana, kecuali emang udah dari sononya ditentuin oleh Allah. Si fulan bakal kena, si fulan bakal kena, si fulan nggak bakal kena. Itu memang udah diatur. Yang penting dari kitanya, kita tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang merasa beriman, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah ana inda zonni abdi. Aku tergantung sangkaan hambaku. Kalau pada merasa, ntar kalau begini kena, kalau begitu kena, ya lu kena dah. Orang punya pikiran begitu sih. Sama Allah tetap kita nggak menyampingkan protokol kesehatan, tetap kita kerjakan ya, kita terapkan. Tapi yang intinya adalah yang ada di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oh iya, ada yang nanya dikit, sabar. Kalau kita sholat kan ada di masjid, di musola. Itu ketika imam as-salatu jami'ah rahmatullah itu kadang dapurnas dulu dibaca alhamdulillah. Yang benar yang gimana baca jawabannya imam dulu. Imam pada ngomong apa tuh? Sawu subuh atau as-salatu jami'ah rahimakumullah. Jawabnya apa? Kenapa pada bilang as-salatu la ilaha illallah ya, la haula wala quwata ya illa billah. Yang mana tuh? La haula, la tiada ada upaya kecuali hanya Allah gitu. Kalau dikatakan istau wa tadilu sami'na wa ata'na, biar tahu jawabannya. Ya, itu namanya ilmu. Gitu.
apa namanya, ya imam baca terus pada baca kulhu, bukan kulhu, pada baca kul a'udzu bin nas ya. Nah, kul a'udzu birabbin nas. Emang ada anjuran sebelum kita usolli, baca dulu dah tuh ya. Apa a'udzubillahi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, untuk menghilangkan penyakit was-was. Suka ada bisikan-bisikan setan. Ya. Nah, lagi baca apa? Allah berkabiro tapi pikiran sih Yamaha model baru bagus tuh. Waduh. Honda model baru, cakep banget tuh. Pikiran kita ke motor. Lagi gandrung lagi hobi sama motor misalnya. Ada aja orang perempuan, tadi baju di pasar bagus banget tuh. Cuman saya belum punya duit, ntar nunggu habis bulan. Padahal lagi wajah hiya. Lagi patoros, habis itu dia pikirannya kemana? Allahu Akbar. Dia ruku. Jadi pikir gini, udah kali udah baca Fatihah, dia ruku. Lah baru wajah tuh habis la syarika lahu wa bizalika umirtu. Nah, makanya orang suka salah dalam ibadah lantaran itu gangguan pikirannya. Makanya kalau orang ibadah buang pikiran-pikiran yang lain. Yang lain kecil kan kalimatnya Allahu Akbar. Terakhir aja nih, ulama nih para wali kalau sembahyang, masya Allah, gara-gara takbir dia keganggu sama apanya. Dia punya kalau orang sekarang punya lahan nih, punya kebun, aset. Lagi sembahyang ingat kebun. Habis sembahyang dia istighfar langsung surat mana? Jual. Tuh, kenapa? Setan nih kebun. Gara-gara kebun gue sembahyang jadi mikirin kebun. Jangan. Kalau kita misalnya lagi Allahu Akbar, habis beli mobil, habis ngaco dah semua pikirannya. Ngapa? Tuh mobil di garasi udah cakep banget tuh. Waduh, mobil baru. Ya, mestinya jual. Tuh, habis itu berani enggak kira-kira? Habis sembahyang terganggu gara-gara mikir mobil, baru sampai jual. Berani? Agak lah. Baru sampai masih dijual Pak Ustadz. Iya. Yang lebih parah lagi, terakhir banget dan nih, Allahu Akbar, lagi baca ini yang lain-lain gitu kan, dia ingat bini, astagfirullah, habis sembahyang bini, alias saya nggak nyuruh tuh. Lah kalau ulama dulu begitu, lemah sampai kayak begitu. Bini dijual. Nauzubillah. Agak ya. Sampai kayak begitu. Dah ini aja. Terima kasih atas kesabaran kebersamaannya. Ya, jamak. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat, afiat, dimurahkan rezeki yang halal, yang barokah. Semoga ya yang belum punya cucu mudah-mudahan dapat cucu, yang pengen dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh, yang pengen usaha mudah-mudahan dapat jalan yang lancar, dan yang kurang sehat supaya diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fatihah ini buat Pak Supri, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan. Ya kurang sehat ya, emang dia rajin banget nyari duitnya, juga usahanya rajin ya. Semogalah Allah mudahkan untuk mendapat rezeki yang halal, yang barokah juga untuk kita semuanya. Dan Fatihah buat para donatur. Ada anak-anak muda katanya nih, kata ini anak-anak itu pada ngasih bantuan ya, donasi bantuan buat kelancarannya majelis kita. Walaupun mereka itu nggak hadir, tapi dari jauhan maka keluar dia punya artinya dia punya uang dah ya, demi untuk kelancaran di sini. Nah, kita tinggal balas dengan doa, semoga Allah langgengkan kerjaannya, semoga Allah balas dengan rezeki yang berlimpah, yang halal ya, di samping pahala yang besar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, untuk Pak Haji Don yang alhamdulillah sudah kembali dari kampung, kurang lebih sebulan, ternyata kurang sehat di sana. Nah, sekarang udah mendingan, kita tinggal tambahin aja doanya ya. Mudah-mudahan tambah sehat, insyaallah panjang umur.
Qala Rasulullah Abdul ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alaina wa ardina warḍa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna wa jammilna bil afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.